Di situ, di daerah situ tuh berapa sih kalau kos? Sebulan berapa? Berapa rata-rata? Di tempat saya, 800 ke atas, Pak. Iya Di dari kamu, Dori Kosambi kan, Pak? iya di situ berapa? Di daerah-daerah situlah yang standar, yang menengah ke atas ke bawah gitu. Kamu berapa sih kosmu? saya 1,6 Pak. Yang paling murah berapa ya? Ada yang paling murah di sini ngekos. Ada yang di bawah 1,6? Rata-rata yang mau berisi, Pak, itu di antara 1 juta ke atas, Pak. Kalau yang Satu. kosongan 800. Wah, lumayan ya. Berisi itu maksudnya ada isinya apa? Ada isinya meja gitu, kursi atau Iya, begitulah, Pak. Ada tempat tidur, meja, lemari kayak gitu, Pak. oh ada ini juga, ada tempat tidur, ada spring bednya gitu. Ah, bukan, Pak. Nggak tahu sih, Pak. Kayak mana tempat tidurnya kan beda-beda tiap kos, Pak. Oh, yang kalau yang kosongan cuman kamar doang itu 800 ya. Iya, Pak, di saya. Iya, iya, iya. AC? Enggak. Kalau pakai AC 1,2, Pak, kosongan. Oh. Saya Lumayan di besar sih, Pak. Jogja, dulu di Jogja 300. tiga Kenyang. ratus ribu. Kosongan, 300 ribu kosongan kamar doang sih sama lampu udah. AC-nya angin cendelo, angin jendela, kipas angin berarti. Tahun 2017 itu. Oke, minggu lalu yang belum presensi kan Sakha ya. Karena kamu kayaknya ketendang ya, apa? Nggak bisa masuk ya? Iya Sakha ya. Sakha Azizullah ada? Hadir, Pak. Oke, kompensasinya. Nah, kita kan minggu lalu sudah bahas tentang data dan informasi sekilas ya, betul? Bener nggak? Kamu dengar nggak? Kita bahas itu. Saha? Apa kenapa, Pak? Putus-putus, Pak? Minggu lalu kita bahas tentang sedikit kita bahas tentang data dan informasi. Iya kan? Suara saya jelas atau terputus-putus? Jelas Pak. Berarti Saha yang masalah nih. Kamu jaringannya bagus nggak? Saha? Saya juga ini Tes, tes, tes. agak-agak ini saya juga kadang-kadang mati sini. Wifi-nya agak. Saha, minggu lalu kan kita bahas tentang data dan informasi ya, sekilas ya. Betul kan? Kamu Oh dengar ya, nggak? ya Pak. Coba kamu terangkan ulang. Data itu apa, Masuk, Pak. informasi itu apa, beri contohnya supaya terlihat perbedaannya atau persamaannya. Silakan. Saha, silakan. Apa itu, Pak? Yang saya dapat sih kemarin tuh apa ya, Pak ya? Kan data sama informasi gitu, terus data itu kumpulan angka yang disatukan yang menjadi informasi gitu, Pak, kalau nggak salah, Pak. Terus, ya lanjut. Eh, Terus, terus habis itu ayo apa? Lupa. iya, Pak, rada-rada lupa, Pak. Kalau udah lupa, coba beri contohnya. Iya, Pak.
Apa? Beri contohnya supaya terlihat bedanya apa, data dan informasi. Beri contoh. Contohnya itu kayak, bentar Pak. Bentar Pak. Contohnya itu kalau informasi itu kayak jika data suhu harian diolah menjadi grafik tren suhu dalam sebulan, maka itu menjadi informasi yang dapat digunakan untuk memprediksi cuaca atau menganalisis pola iklim. Itu informasi. Datanya apa? Iya Pak. Datanya apa berarti? Contoh datanya gitu Pak. Ya, ya. Waduh, Jangan waduh. Ayo, saya boleh minta bantuan gitu Pak. Saya lupa-lupa Pak soalnya Pak. bantuan Maaf siapa? Pak. Kan oh, lupa-lupa ya. Bantuan siapa? Coba. Bantuan siapa? Bantuan apa? Boleh minta bantuan teman gitu Pak. Siapa? Siapa temennya? Mbak Aul Pak. Mbak Aul. Aul. Iya. Mbak Aul mana Mbak Aul? Saya Pak hadir. Oh, Mbak Aul. Mbak Aduh, Aulia di Saka nih. Mbak Mbak Aulia di kos apa mudik nih? Saya lagi di rumah Pak, tapi rumah saya di Depok. Hehe. Oh, kamu orang Jakarta. Ya, ya. Iya Pak. Di Depok sama UI sebelah mana? Kalau sama UI tuh lumayan jauh sih Pak, karena UI kan kayak agak-agak masuk Margonda terus ke sanaan lagi kan. Nah, kalau saya tuh ke arah Cimanggisnya, jadi berlawanan gitu Pak. Cimanggis sama rumah sakit RS apa itu ya? Yang di Jalan Raya Bogor itu, kanan jalan RS Cimanggis ya. Sebelum Eh, pabrik Toa kayaknya. hmm, Tahu nggak? Nggak tahu. R- RS Cimanggis, kayaknya bukan RS Cimanggis deh Bukan, Pak. bukan RS Cimanggis. Saya nggak tahu namanya apa. Pokoknya rumah sakit di situ. Ya pokoknya itulah Pak, saya juga lupa. Sama UGM, UGM. Kalau sama UGM tuh sebenarnya lebih dekat ke UGM Pak, tapi si UGM ini kan ada kampus kayak kampus D, kampus E gitu kan. Nah, itu salah satunya ada di Margonda. UGM itu apa emang? Apa itu UGM? Mungkin temen. Itu Pak, Gunadarma Margonda kan Pak. Oh iya, yang belum tahu ya, UGM itu Universitas Gunadarma Margonda. Oke, jawab apa? Bantu si Saka, Yasmin. Apa tuh Pak? Aduh, seakan nih. Saka Apa itu Pak pertanyaannya Kak? Tadi dia pertanyaannya apa Pak? Saka apa itu Saka? Kamu jangan Ini hilang katanya Mbak minta Aul. bantuan. Tadi dikasih pertanyaannya contoh dari apa tadi Pak? Kamu kok malah lupa gimana? Data dan Contoh informasi. Data dan informasi. ya data dan informasi Mbak Aul. Coba Mbak Aulia bantu Saka terangkan tentang data dan informasi, berikan pula contohnya supaya terlihat persamaannya atau perbedaannya. Gitu. Oke Pak, kalau menurut apa yang saya tangkap kemarin yang Bapak jelaskan itu kan dibahas tentang data sama informasi. Kalau menurut saya, data itu kan adalah kumpulan dari beberapa angka yang nantinya mungkin bisa menjadi suatu informasi dari data tersebut. Terus kalau informasi itu biasanya tuh berupa keterangan atau pernyataan
dari suatu hal. Nah, biasanya tuh kayak mengandung nilai-nilai tertentu. Kalau misalkan contohnya sendiri itu, kayak data kayak tadi yang Saka itu kan tadi bilang, misalkan data cuaca kalau nggak salah tadi tuh Saka bilang. Nah, data cuaca tuh maksudnya kayak, dibuat secara tabel, biasanya data itu kan identik sama bentuk tabel. Nah, kalau misalkan data yang kayak Saka yang bilang tadi itu mungkin lebih kayak ke di suatu daerah misalkan ada iklim tertentu di jam-jam tertentu. Terus kalau misalkan contoh dari informasi itu sendiri, misalkan kayak, informasi mengenai suatu fakta dari suatu hal yang terjadi mungkin gitu, Pak. Kalau dari saya sih mungkin seperti itu. Oke, cukup. Ya, cukup. Bagus. Nanti kita bahas lagi. Oke, kita lanjut ya. Oke. Jadi memang mungkin nanti kita biasakan ya. Nanti di setiap pertemuan, di awal pertemuan kita review dulu materi sebelumnya ya. Supaya nanti mungkin kalian mahasiswa itu apa juga betul-betul membaca ya atau belajar ya. Misalkan saya sudah bilang begini, jadi besok pertemuan keempat minggu depan masih kuliah ya. Iya kan? Sampai tanggal 26 atau berapa ya? Seingat saya sih kayaknya minggu depan udah nggak kuliah sih, Pak. Kayaknya minggu ini tuh terakhir kuliah. Ya nggak sih, Pak? Coba ya, saya Ya nggak sih, Pak? Saya juga kurang tahu sih, Pak. Tapi kayaknya sih iya. Izin emang menjawab belum. tanggal 28 itu udah libur, Pak. Nah, iya maksud saya kalau baca Iya, instruksi libur itu kan 28 libur, berarti Jumat udah enggak ya? 27 terakhir ya. iya, iya. Iya tanggal 27 terakhir. Memang libur tuh 28, libur nasional 28 sampai masuk 28 sampai tanggal 7. Eh, sampai tanggal berapa, Bapak? Sampai tanggal 7. tanggal 8 masuk. Saya baca enggak ada nih di pengumuman. Ya sudah ntar aja lah. Oke. Jadi nanti mungkin kita biasakan ya tiap pertemuan kita review dulu materi sebelumnya supaya nanti saya suruh siapa gitu satu satu dua orang mahasiswa untuk terangin supaya mungkin belajar ya. Karena saya dulu sebagai mahasiswa juga jarang belajar sih, jarang. Saya akui memang jarang belajar. Apalagi di kelas ya. Kalau nggak TA ya, TA itu titip absen. Di kelas main HP gitu, memang bandel memang. Di kelas di belakang itu main HP, main kadang-kadang main game itu, kadang-kadang begitu ya. Ya, jadi nanti kalau kita suruh di awal review lagi materi minggu lalu kan mungkin pada siap-siap ya, gitu. Nah kita bahas materi minggu ini data dan informasi. Agenda yang kita bahas mungkin dua. Yang pertama adalah materinya yaitu data dan informasi. Yang kedua adalah nanti coba saya sampaikan tugas pertama ya. Ini kan kita sudah di pertemuan ketiga ya. Semoga nanti saya bisa sampaikan tugas pertamanya apa. Kalau nanti belum tersampaikan ya nanti kita share saja di grup WA ya. Dan di add linknya. Oke, yang kita bahas ini materi pertemuan ketiga. Materi minggu ketiga itu materi kedua sebenarnya karena minggu pertama kita belum materi ya. Yaitu data dan informasi. Nah, ini pembahasannya agenda kita data, informasi, kemudian peranan data dan informasi dalam dunia akademik. Nah, kita review dulu yang materi sebelumnya. Jadi apa data itu?
Data adalah sesuatu yang diketahui atau dianggap meskipun belum tentu benar. Data dapat digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan atau persoalan. Data nanti apabila diolah akan menjadi sebuah informasi. Data itu temuan fakta di lapangan. Lagi ngumpulin data, nanti kalau kalian kerja praktek magang, ya, kerja praktek magang itu 2 kali ya, kalau saya tahu dengar-dengar anak-anak di PLN ya, industri ya. Nanti kan magang lagi semester 6 ya, 6 atau 7 ya. Kerja praktek magang, kemudian skripsi atau tugas akhir, ya. Sudah sampai mana gitu kan? Lagi ini Pak, lagi mengumpulkan data. Nah, itu. Nanti data dikumpulkan kemudian diolah. Diolah kemudian nanti ya menjadi sebuah informasi dan seterusnya gitu. Jadi data itu temuan fakta di lapangan. Jadi kalau ngambil data pasti ke lapangan. Lapangan itu ke lokasi penelitian ya, objek pengamatan. Nah, data dan informasi. Data versus informasi. Data itu mentah, fakta mentah. Fakta yang ditemukan di lapangan. Kalau informasi adalah data yang telah diproses. Jadi, kalau data itu masih bahan dasar, bahan mentah, raw material. Kalau informasi itu sudah memiliki makna, sudah punya arti. Contohnya data itu nama, angka, nama mahasiswa, kelas literasi digital, kelas A, misalkan seperti itu. Angka-angkanya, misalkan berat badannya, usianya, tinggi badannya, apalagi eh, apa pengeluarannya tiap bulan, eh, kemudian uang kirimannya, transferannya tiap bulan berapa, itu angka-angka ya, data. Nanti kalau informasi, laporan keuangan, seperti apa, plus minus, rugi untung, statistik penjualan, seperti apa, naik turun dan seterusnya. Tadi, tadi kalau kita rekap, nama-nama mahasiswa kelas A literasi digital, angka-angka tadi ya, tinggi badan, berat badan, mungkin jumlah berapa rupiah pengeluaran tiap bulan untuk bayar kos, untuk alat mandi, untuk makan dan seterusnya ya. Kemudian berapa transferan dari orang tuanya tiap bulan. Kan nanti bisa dibikin laporan, bisa dibikin grafik. Nanti dilihat seperti apa sih eh, polanya di kelas A ini gitu. Apakah uangnya jajan tiap bulan semuanya 5 juta? Ada nggak yang 5 juta sebulan buat jajan? Nggak ada ya. Ataukah 1 juta, ataukah bervariasi, ada yang 1 juta, ada yang 500.000 misalkan, ada yang 5 juta, mungkin bervariasi kan. Nanti kan itu data yang sudah diolah, dibikin grafik dan seterusnya. Oke, kira-kira itu data dan informasi. Nah, ini kemarin yang kita bahas ya, hierarkinya. Ada istilah DIKW. DIKW itu data, information, knowledge, dan wisdom. Jadi secara hierarki, dari yang paling bawah itu yang paling mentah. Semakin ke atas, semakin matang, semakin berarti. Secara hierarki seperti itu. Secara kuantiti, jumlah, kemudian cakupan, semakin ke atas semakin sempit, semakin kecil. Data itu kan dia luas, dia mentah, banyak. Itu kalau diolah lagi,
diekstrak, diperes akan menjadi sebuah informasi. Makin dikit kan? Informasi diolah lagi, diekstrak lagi, diperes lagi menjadi sebuah knowledge. Knowledge diperes lagi, diekstrak lagi menjadi sebuah wisdom. Di sini diberi contoh. Jadi data itu kan raw ya, mentah ya. Contoh, 20 mahasiswa di kelas ini berat badannya paling sedikit 120 kg. Datanya seperti itu. Itu kalau kita kaitkan, kita sandingkan dengan standar berat badannya anak-anak usia kalian, kan anak-anak usia kelas umur 20 tahunan ya, 20, 21 gitu ya. Itu kalau berat segini itu beratnya 120, wah itu berarti sudah outlier namanya ya, melampaui batas obesitas, sudah memiliki arti. Jadi informasi itu sudah memiliki arti. Kemudian informasi diperes lagi, ada nanti kita sebut dengan konteks. Sudah ada konteksnya. Apa konteksnya? Apa knowledge-nya? Oh, berarti kelas A ini punya potensi masalah kesehatan. Karena tadi obesitas, mungkin diabetes, misalkan ya. Mungkin, ini contoh ya. eh, Jantung misalkan, hipertensi misalkan. Oke ya. Ini nanti less than 1 minute, zoomnya mati ya, karena zoom gratisan. Nanti kita geser pindah ke link zoom yang berikutnya. Sen 2.
Oke, jadi tadi, halo, tes suara saya jelas ya? Tadi Jelas, Pak. konteks, nah kemudian itu knowledge-nya adalah kelas A punya potensi masalah kesehatan. Wisdomnya apa? Oh, aplikasinya apa? Perlu diterapkan diet, program diet untuk kelas A supaya turun berat badannya sehingga tidak lagi obesitas, sehingga nanti menurunkan resiko potensi masalah kesehatan. Seperti misalkan contoh yang kita terangkan minggu lalu ya. Eh, ya, Bapak Presiden kita sekarang, our Mr. Presiden, itu kan punya program unggulan MBG. Apa MBG? Makan bergizi gratis. Itu kan sebuah wisdom, sebuah kebijakan dari pemerintah, dari presiden, sebuah kebijaksanaan dari Pak Presiden. Memberi makan gratis, makan siang kepada anak-anak sekolah, SD, SMP, apalagi ya. Itu kan sebuah wisdom ya. Kenapa muncul MBG itu? Karena ya sebelum-sebelumnya ada proses-proses knowledge-nya, ada proses-proses informasinya, datanya. Oh, mungkin data informasi knowledge yang ditemukan di lapangan di Indonesia, di Sumatera, di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, mana lagi Ambon, Ternate, Nusa Tenggara, Bali, ya, Papua itu menunjukkan bahwa ya ada indikasi begitu anak-anak Indonesia, anak-anak sekolah itu punya masalah nutrisi, malnutrisi, kurang nutrisi, kurang gizi atau gizi buruk atau stunting. Bahkan juga mulai pada sebelum kelahiran ya, masih kandungan ibu hamil itu juga sudah ada potensi stunting, gizi buruk, tidak tercukupi nutrisinya. Yang nanti larinya ke kesehatan, kecerdasannya berkurang, daya tangkapnya di sekolah menerima materi berkurang, otaknya nggak bisa berpikir eh, cerdas, ya, di kelas ngantuan, sehingga nanti ujung-ujungnya ya nggak bisa sukses sekolahnya, nggak bisa tinggi pendidikannya, nggak bisa berhasil karirnya, ke situ arahnya. Jadi ada potensi permasalahan ke situ. Makanya apa wisdomnya? Diaplikasikanlah MBG, memberi makan bergizi gratis. Tujuannya apa ya tadi untuk menghilangkan permasalahan-permasalahan yang muncul tadi itu supaya nanti supaya makin bagus nutrisinya, gizinya, sehingga cerdas otaknya, nanti sekolahnya pinter ya, dan seterusnya itu. Nah, itu contoh ilustrasi apa? Data, informasi, knowledge. Nah, ini ya sama ini hierarkinya antara DI KW. Kemudian perbedaan data informasi. Data itu kumpulan fakta, informasi itu pemahaman terhadap fakta. Data itu berbentuk angka atau pernyataan mentah. Kemudian informasi itu bisa tidak berupa angka atau pernyataan. Kemudian data itu tidak struktur, masih berantakan, belum dirapikan, belum di cluster-cluster, belum dianalisis. Kalau informasi dia lebih terstruktur. Kemudian data itu tidak bergantung pada informasi, informasi bergantung pada data.
Nah, syarat-syarat data yang baik, objektif, ya, objektif, kemudian representatif, kemudian teliti, valid, errornya kecil, kesalahannya kecil, up to date, kekinian, relevan. Maka seperti kemarin, seperti tadi kita beri contoh MBG tadi ya, makan bergizi gratis, itu muncul kebijakan seperti itu ya pasti berawal dari data informasi knowledge yang ini semua ya, objektif, representatif, teliti, up to date. Jadi memang betul data up to date-nya itu memang banyak anak gizi buruk, maka ya perlu MBG, kira-kira begitu ya. Data yang terupdate ya, bukan data tahun 70-an. Tahun 70-an banyak anak gizi buruk. Ya nggak masuk, nggak ini ya, nggak relate ya. Kalau tahun 70-an banyak gizi buruk, anak-anak tahun itu sekarang udah mati mungkin atau udah gede, ada yang udah meninggal, nah kan nggak relate. Maka harus tahun terakhir gitu kan. Data yang terbaru, yang up to date. Kemudian datanya valid, bener gitu, bukan data yang salah. Katanya banyak yang gizi buruk, ternyata tidak kan, salah berarti kan, nggak valid, nggak teliti, error. Dan juga bisa representatif, mewakili apa populasi Indonesia, mewakili populasi anak-anak Indonesia. Jadi data yang diamati di lapangan memang ada potensi memang gizi buruk gitu ya, stunting di seluruh gitu ya, seluruh provinsi, seluruh pulau, ada titik-titik yang memang ada 1, 2, 3 dan seterusnya anak yang belum tercukupi nutrisinya. Maka program MBG itu secara nasional kan. Jakarta pun yang ibu kota apa yang bekas ibu kota, yang kota metropolitan, kota gede itu pun juga kena program MBG kan. Semua kena semua, bukan cuma daerah-daerah pelosok ya, semua kena gitu ya, Sumatera, Papua dan seterusnya. Nah, kita sekarang beralih ke digital ya, data digital. Riset menunjukkan bahwa 64% penduduk Indonesia sudah pakai internet. Ini kan populasi penduduk Indonesia itu kan 272,1 juta ya. Itu yang akses ke mobile phone connecting itu 338,2 juta. Berarti apa ini? Berarti satu orang, kita anggap setiap orang punya mobile phone, artinya satu orang itu tidak cukup satu ya, lebih ya. Nah, kemudian ini internet access user ya, 175,4 juta atau dengan persentase 64% pengguna internet. Lalu 160 juta atau 59% untuk pengguna sosial media. Artinya di Indonesia itu netizen itu sudah banyak ya. Orang yang bisa mengakses internet sudah banyak. Ini data tahun 2020. Artinya apa? Kan sekarang zamannya kan terbukanya lautan data di dunia maya ya, di sosial media, di internet, sangat sekali mudah untuk berselancar. Mau nyari apapun tahu. Ya. Mau nyari apapun tahu. Artinya orang semakin mudah mendapatkan data, semakin mudah memperoleh informasi dan seterusnya. Nah itu. Kalau zaman dulu kan ada berita nasional itu kan nunggu radio, nunggu TV. Sekarang belum muncul di radio, belum muncul di TV, udah ada notif dari Google. Udah ada, kita browsing, udah muncul di Google, di Detik,
di CNN dan seterusnya itu kan, karena dengan canggihnya teknologi. Kemudian dengan tingginya penggunaan internet, dengan terbuka lebar-lebarnya dunia maya, akses digital, internet, itu ada tantangannya, ada peluangnya. Ya, kalau kita bicara dari sudut pandang akademik ya, pendidikan sama, itu bisa ada peluangnya, ada juga tantangannya ya. Maka nanti termasuk capaian dari mata kuliah ini nanti adalah bagaimana nanti mahasiswa itu punya kemampuan eh, literasi digital yang bagus gitu ya. Bisa memanfaatkan digital teknologi untuk menunjang keberhasilan dalam pembelajarannya, dalam akademiknya, dalam pendidikannya, dalam perkuliahannya. Jadi dengan termudahnya mengakses internet itu sangat membantu mahasiswa untuk ya membantu dalam tugas, dalam belajar, mengerjakan proyek dan seterusnya itu ya. Kemudian, nah ini beberapa tantangan dan peluang. Jadi dengan perkembangan dunia digital itu ya ada dua sisi yang berlawanan, ada plus minusnya ya. Termasuk di sini ini orang sibuk menghabiskan waktu dengan gadgetnya, dengan handphonenya, dengan smartphone-nya, dengan laptopnya, dengan komputernya, ini 5 jam per hari. Ini kalau 5 jam per harinya itu browsing-browsing, apa, scroll-scroll video TikTok, scroll-scroll video short YouTube, atau reel-reel IG yang tidak ada kontennya yang jelas, yaitu berarti kan minus ya, wasting time, buang-buang waktu. Tapi kalau 5 jam per hari ini pegang laptop, pegang HP, tapi memang belajar ya, baca-baca materi, browsing jurnal misalkan ya, nah, itu bagus, plus berarti. Maka ada tantangannya, ada minusnya, ada peluangnya, ada plusnya yang bisa dimanfaatin gitu. Kemudian juga ada perilaku-perilaku berinternet yang tidak sehat, menyebarkan berita bohong, informasi hoax, ujaran kebencian, intoleransi di medsos. Seperti apa? Seperti ya banyak ya, netizen saling sindir di media sosial dan seterusnya itu ya. Nah itu. Kemudian peluang-peluangnya ya seperti ini. Lahirnya lapangan kerja baru, kemudian munculnya ekonomi kreatif dan usaha-usaha berbasis digital, banyak influencer, banyak konten kreator, banyak YouTuber, banyak endorse. Banyak orang-orang yang menerima endorse karena dia selebgram, banyak pengikutnya, sehingga di hire sama misalkan dari brand kosmetik atau dari brand baju, brand mukena, apalagi brand underwear misalkan, suruh bikin video diposting biar dilihat sama para followernya, oh tertarik nih gitu kan, si ini lagi posting, wah ada baju lebaran baru nih, kayaknya bagus nih, akhirnya beli gitu kan. Di sini ada yang seperti itu. Ada yang di sini ada nggak yang influencer, yang cewek-cewek yang nerima endorsement begitu, ada nggak di sini? Ada tuh Pak, satu. Siapa? Alisa. Mana Apa Alis? tahu? Alisa Pak, Alisa. Alisa apa? Kamu influencer apa content creator? Terima endorsement? Cuma Hah? bikin konten biasa doang, Pak. Konten apa?
Fokusnya ke makeup sama volunteering gitu sih, Pak. Apa? Makeup, Makeup sama make up, kegiatan relawan gitu. make up. Ini Pak, TikTok, IG atau apa? IG, Pak. Berapa follower kamu? Kecil, Bapak. Si Aul Karang itu, Bapak. Kecil tuh berapa? Kecilnya tuh kalau Astagfirullahalazim, satu dituduh-tuduh juta saya ya nih, Pak. gede. Soalnya saya kemarin Dan ada tuh apa tetangga di kompleks tuh. Saya dari mana gitu kan? Ini habis dari ketemu brand. Wah, ini memang dia ini suka review apa? Review make up ya. Habis ketemu brand, berarti emang dia kayaknya lagi dapat ini ya, endorsement ya. Perempuan ya, perempuan. Ya itu lumayan itu, silakan berkreatif ya. Eh, atau mungkin yang mas-masnya review apa? Kaos, sepatu, sepatu bola, itu kan kayak Dokter Tirta itu kan sepatu ya. Dokter Tirta peng-peng, apalagi. Ya nanti kalau media sosial ya jadi banyak videonya gitu, banyak yang subscribe atau apa, saya nggak tahu ya, saya bukan orang di situ ya. Yang like yang komen kan jadi duit kan, apalagi sudah sama sama brand kan pasti udah dapat ini lagi kan, ada nilai kontraknya kan, lumayan kan buat bayar kos ya kan, bayar SPP. Silakan itu, ini zaman seperti itu ya. Oke, kemudian yang ketiga, kesempatan pengusaha untuk meningkatkan pemasaran global barang dan jasa secara global. Tadi ya, kita mau masarin kita punya produk, tinggal cari aja siapa selebgram yang 10 juta followernya. Ya. Udah kita tawarin, mau nggak? Tolong bikin dong review ini. Saya punya baju buat lebaran nih, tolong direview biar nanti kamu punya follower, dia bisa lihat, dia tertarik, dia beli. Ya, misalkan begitu kan. Nah, itu kan sudah simple ya kan, simple. Sekarang itu bisnis begitu bukan lagi B2B ya, bukan lagi dari bisnis tadi yang misalkan apa ya, toko yang punya baju ke apa ke company atau ke perusahaan marketing, enggak, tapi toko ke personal individu, orang yang satu orang yang mungkin selebgram atau yang mungkin apa, yang tiktoker gitu, seleb tiktok, dirasa dia punya banyak follower dan aktif sekali sehingga kalau dia sekali aja posting video langsung tinggi reactionnya, sehingga kalau dia misalkan sekarang tinggal kurang lebih 1 mingguan, 10 8 9 hari lebaran, dia posting video baju lebaran atau apa, nanti yang nonton langsung kena korban iklan, langsung klik linknya, langsung apa, masukin keranjang gitu ya, keranjang apa tuh Shopee atau apa itu kan, kemudian beli, bisa buat lebaran kan. Nah itu kan cepat sekali itu, apalagi kalau banyak yang followernya, banyak yang nonton dan seterusnya. Kemudian mengembangkan kemampuan literasi tadi ya, kalau kaitannya dengan kita kuliah pendidikan ya, kita sangat mudah mengakses informasi, ngerjain tugas, cari artikel, cari buku, e-book, sangat sangat sekali mudah. Nyari referensi skripsi, nanti kalian kerja praktek magang, contoh laporan kerja praktek magang, cari di Google, wah banyak itu, sangat sekali mudah. Kalau dulu kan kita harus mungkin ke perpustakaan, baca baca buku ke perpustakaan, nyari bukunya. Sekarang udah mungkin itu agak berkurang ya. Sekarang lebih cari yang simple, langsung cari di internet. Makanya kalian silakan diasah sendiri skillnya, literasi digitalnya, supaya nanti kalau nyari ini di sini,
Kalau nyari itu di situ, sehingga karena sering berselancar ya, sehingga tahu jalan tikusnya. Kalau apa? Saya mau download nyari artikel Scopus, tapi nggak bisa di-download. Misalkan ya, gimana ya caranya? Oh, pakai ini, pakai ada link ininya, misalkan jalan tikusnya. Nah, karena sudah lihai berselancar di dunia maya ya jago gitu ya. Jadi punya kemampuan literasi, mencari materi, membaca materi dan seterusnya. Kemudian internet sebagai sebuah informasi. Sebagai sebuah sumber informasi digital. Jadi ada plus minusnya ya, ada dampak positifnya yang kita bahas tadi, ada pula dampak negatifnya. Ya, nanti kita bahas ada misinformasi, ada disinformasi, ada malinformasi. Kemudian, nah, ada data elektronik, ada informasi elektronik. Data elektronik itu berbagai format data yang bisa tersimpan, tersebar, dan terbaca di sistem perangkat elektronik. Di handphone, di gadget, dan seterusnya ya. Contohnya apa? Data elektronik, tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, elektronik data interchange, EDI, surat elektronik, email, telegram, dan lain-lain. Kemudian definisi informasi elektronik, kumpulan dari sejumlah data elektronik disebut informasi elektronik. Jadi informasi elektronik itu sekumpulan data elektronik yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami. Ya, sama tadi ya, sama pengertiannya. Kemudian ada yang namanya dokumen elektronik. Apa itu? Yakni setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tulisan, suara, gambar, peta, foto, dan seterusnya. Kirim email itu ya. Kemudian kalau kalian upload jurnal, nanti ada apa namanya traffic apa? Ada percakapan lewat OJS. OJS ya, kirim dokumen, kirim draft, kirim manuskrip, nanti disuruh revisi, bla bla bla, kirim lagi. Itu kan ini ya, saling bertukar dokumen elektronik atau email, Gmail. Nah, apalagi mungkin di media sosial ya, di WA group, di Telegram group, kirim chat, kemudian kirim materi, kirim foto, dan seterusnya itu dokumen internet. Sorry, dokumen elektronik. Nah, Siddhartha 2018 menerangkan ada yang namanya pohon Porphyros. Nah, ini ya, ada data elektronik, ada informasi elektronik, ada dokumen elektronik. Nah, ada kata-kata tahu sedikit, mengerti setengah, bicara penuh, malapetaka namanya. Tahu sedikit, mengerti setengah, bicara penuh, malapetaka. Apa contohnya kira-kira? Kalau kita bicara dunia digital nih, internet. Jadi kita mengakses tadi, saking mudahnya mengakses informasi di dunia digital ya. Ya kadang-kadang baru tahu dikit itu langsung, wah sok tahu banyak. Padahal itu baru info yang sedikit ya, data yang sedikit.
pahamnya juga baru separuh-separuh, tapi ngomongnya sudah kayak kalau kata orang Jawa itu ya oh gitu ya. Sudah kayak udah ngerti banget gitu. Itu nanti kalau kemana-mana nanti bisa larinya ke ujaran kebencian, eh, menyebarkan informasi berita bohong, hoax dan seterusnya itu ya. Contoh misalkan yang hobi bola ya. Kemarin kan Indonesia lawan Australia ya, 5-1. Kalah kan. Australia 5 gol, Indonesia 1 gol, kalah telak. Secara skor emang kalah, secara gol emang kalah. Tapi kalau kita apa? Misalnya kita searching di Google, skor akhir Australia Indonesia 5-1 gitu doang ya. Wah, udah pelatihnya baru ya. Langsung komen, wah, apa namanya? Ada yang bikin tagar gitu kan, bikin tagar Patrick out misalkan begitu ya. Baru sekali main padahal kan, baru sekali main. Ya, padahal kan ada yang kirim stiker di WA, stiker STY Sintayong, enak zaman kuto gitu ya. Nah, jadi yang nerima informasi data nggak baca-baca di internet yang lengkap sehingga gampang menyimpulkan gitu ya, gampang menjudge orang, mudah menilai orang. Jadi tahu sedikit, mengerti setengah, bicara penuh. Ya kalau kita lihat bola kemarin ya, ini kita bicara bola ya. Ada yang suka bola di sini? Si Dodi nggak ada ya? Kemarin skor kalah memang ya, secara skor kalah. Karena itu resiko ya, resiko karena taktikal yang dipilih sama pelatih baru memang beda ya. Yang pertemuan pertama di GBK Gelora Bung Karno kan imbang 0-0 karena bertahan mainnya Sintayong. Sekarang pelatih yang baru ya Patrick temannya SpongeBob ya, Patrick Kluivert nggak bertahan, malah sangat menyerang. Bahkan Australia tuan rumah itu malah bertahan total ya. Tapi dia pinter memang, bertahan total dan rapi pertahanannya, sekali serangan balik, 2 kali serangan balik, pinter bikin gol. Kemudian bola-bola sepak pojok, bola-bola mati, set piece juga jadi gol ya. Jadi pinter memang. Sehingga ya kalaupun kalah resiko karena pelatih yang sekarang memilih pendekatan taktikal yang berbeda, itu resiko. Resiko permainan. Sudah menguasai permainan tapi ya resikonya di belakang bolong, nah itu. Dan banyak faktor ya. Jadi kita juga nggak boleh asal gampang bicara ya, baru tahu sedikit, baru tahu sekali main langsung bilang wah pelatihnya aduh nggak beres, ada yang bikin pagar Patrick out gitu kan, baru main sekali. Padahal kalau kita bicara bola, kalau pelatih bola itu kan, kalau pelatih bola nasional timnas itu kan beda sama pelatih bola klub ya. Bedanya apa? Kalau pelatih bola klub kan dia tiap hari bisa ketemu pemainnya, tiap hari gitu. Pagi siang sore bisa. Tapi kalau pelatih timnas bola nasional kan nggak tiap hari, 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Sehingga jarang ketemu sehingga nggak tahu ini seperti apa karakter pemain saya, sehingga nggak pernah ketemu, nggak pernah latihan bareng, sehingga ya butuh waktu untuk adaptasi sih. Itu PR-nya memang. Apalagi memang pelatih baru ya. Nah itu. Jadi ini yang disebut dengan tahu sedikit, mengerti setengah, kemudian bicaranya seperti sudah jago, sudah ahli. Jadi kalau membaca informasi, data informasi di dunia maya itu biasakan jangan separuh-separuh. Baca yang runtut, seperti apa kronologinya, kemudian ya tidak juga apa? Tidak juga gampang nge-share yang belum tentu benarnya itu ya. Nah,
Kemudian ini waspada hoax, jerat hukum hoax. Jadi hati-hati menyebarkan berita-berita di dunia maya, di internet. Itu ada undang-undangnya ya. Kalau kita menyebarkan yang tidak benar ya nanti bisa kena pidana, maka hati-hati. Jadi kalau sebagai netizen itu yang bijak, tidak usah komentar yang macam-macam, neko-neko. Apalagi kalau kita kaitannya dengan nanti kalian lulus sarjana, kalian nyari kerja, itu juga apa? Para interview, para pewawancara yang mewawancarai, para apa namanya HRD, para rekruter ya, perekrut yang mencari pekerja itu selain menilai aspek A, B, C, teknisnya dan seterusnya, juga dia lihat trafficnya si calon ini di medsos. Contoh saya sebagai HRD, saya butuh mau merekrut, saya misalkan HRD di ini ya, di PLN begitu. Saya mau merekrut, sudah ngetes, wawancarai beberapa kandidat, bagus-bagus semua. Contoh misalkan ada Yasmin, ada siapa lagi ini? Ada Yasmin, cantik dan yang lain ya. Pinter semua nih. Tesnya bagus-bagus, pas wawancara bagus-bagus. Tapi ketika dilacak jejak digitalnya di dunia maya, misalkan ya, ternyata beberapa calon ini kandidat ini tergolong netizen yang nggak bijak di dunia maya ya, suka komen-komen negatif gitu. Kalau komen-komen di medsos, di Instagram, di YouTube misalkan ya, negatif semua, bikin postingan yang apa ujaran kebencian dan seterusnya itu ntar dilihat sama HRD-nya, wah ini berarti kurang beres nih anak ini. Nanti kalau dia kerja di sini nggak cocok sama atasan, nggak cocok sama saya HRD-nya misalkan, nanti langsung bikin postingan di Instagram atau di mana kan repot. Nah itu, jadi itu juga hati-hati ya. Jadi itu juga memang apa namanya SOP-nya para HRD. Nanti kalau dia itu kalau mencari talent kandidat itu selain bagus teknisnya tadi ya, juga kadang-kadang dilacak itu jejak digitalnya. Ini anak pernah masalah nggak? Pernah bikin konten-konten yang sara nggak? Yang pornografi nggak? Ya, bikin-bikin video-video yang apa namanya skandal-skandal misalkan ya, nah itu pasti kelacak nanti. Kalau pernah kan, wah ini pasti di black apa dicoret itu. Makanya bijaklah menggunakan apa namanya media sosial ya. Kemudian gangguan informasi itu ada misinformasi, ada disinformasi, ada malinformasi. Apa misinformasi itu? Yaitu informasi yang salah. Tetapi orang yang menyebarkan, yang nge-share, percaya itu benar. Yang kedua, disinformasi. Apa itu? Informasi yang salah. Tetapi orang yang menyebarkan tahu itu salah. Sengaja dia, sengaja gitu. Ada malinformasi atau penyalahgunaan informasi. Nah, ini contohnya. Ini contoh misinformasi. Misinformasi ini contohnya Ratna Sarumpait. Ini kalau nggak salah dulu pas saya baru lulus, saya lupa ya pas kapan ini. Kayaknya 2018 kalau nggak salah. Itu yang saya ingat. Saya juga belum kepo lagi ya, belum browsing ya. Yang saya ingat itu kalau nggak salah 2020 ya. Jadi Ratna Sarumpait ini kan aktivis wanita perempuan ya. Dia itu bikin-bikin apa namanya? Apa ya? Sandiwara ya atau drama itu ya. Dia tuh dipukulin atau dianiaya. Gitu. Ini kan lihat nih wajahnya
kayak babak belur ya. Nah, orang-orang yang tahu info itu, tahu kalau itu, oh berarti betul nih si siapa? Si Ratna tuh dipukulin betul. Padahal nggak betul. Nah, makanya ini Hanum Rais, Fadlizon, sampai Prabowo, Rachel Maryam itu minta maaf. Nih, Prabowo Subianto, kami minta maaf kepada publik bahwa saya telah ikut menyuarakan sesuatu yang belum diyakini kebenarannya. Jadi Prabowo ikut-ikutan nge-share padahal itu belum benar atau salah. Nah, itu namanya misinformasi. Kemudian ada namanya disinformasi. Contoh ini, foto wakil presiden Pak Ma'ruf Amin dulu pernah bikin statement bahwa budaya Korea itu punya potensi meningkatkan kreativitas generasi muda Indonesia. Kemudian ada akun medsos yang bikin postingan begini. Postingannya gaul ya, pakai celananya gaul, sepatunya gaul, kemudian pakai apa namanya ini? Apa ya? Jaket atau apa ini? Hoodie ya. Dan mukanya Pak Ma'ruf Amin, padahal bukan. Nah, ini kan salah ya. Ini namanya disinformasi. Infonya salah dan yang nyebar tahu kalau itu salah, ya. Itu disinformasi. Yang ketiga itu malinformasi. Contohnya ini bocornya percakapan chattingan begitu Presiden Prancis Emmanuel Macron dengan Perdana Menteri Australia Scott Morrison. Nah, ini yang nyebarin. Nah, ini ya kurang bertanggung jawab ya. Ada tujuan untuk merugikan salah satu pihak. Jadi nge-share chat pribadinya orang itu. Nah, makanya nanti yang kita bahas minggu lalu ya, kan ada digital etik ya. Ada digital etik. Jadi nge-share itu ya tidak boleh sembarangan. Ini contoh malinformasi. Kemudian pelindungan data pribadi. Ya, data pribadi itu banyak di elektronik ya. Ada nomor ponsel, nomor rekening, password m-banking, tanggal lahir, dan seterusnya. Itu data pribadi yang tidak boleh asal di-share. Maka kalau kita bicara digital etik, sebenarnya nge-share nomor ponsel itu sebenarnya ya, idealnya itu memang harus izin dulu ke yang punya nomor ponsel. Contoh, saya punya nomor WA. Ada teman kalian yang minta, harusnya itu memang lapor dulu ke saya, Pak, saya ada teman minta nomor WA Bapak, boleh nggak saya share? Etikanya seperti itu kalau kita bicara ini ya, digital etik ya. Nah, harusnya seperti itu. Jadi kita tidak boleh asal nge-share nomor ponsel orang, nama orang, KTP orang, nik orang, dan seterusnya. Oke, ini less than 1 minute. Zoomnya mati, kita geser dulu sebentar sebelum kita akhiri kuliahnya. Saya share, saya geser lagi. Yes. Silakan geser lagi. Linknya, link Zoom yang pertama tadi ya. Link Zoom yang 09 angka belakangnya. Silakan langsung geser.
Ketua siapa ya? Yasmin ya ketua ya? Betul ya? Yasmin? Siapa ketuanya? Halo? Halo? Siapa ketuanya kelas ini? Yasmin ya? Atau nggak ada? Belum ada? Oke, kita lanjut lagi. Sekitar 10 menit ya. Terakhir. Sampai nanti kita presensi lagi yang di akhir. Jadi data pribadi supaya dilindungi tidak boleh asal ya. Kemudian tidak boleh disebarluaskan, tidak boleh diperjualbelikan. Itu etika-etika dalam berdigital ya. Kemudian, nah terakhir ini. Terakhir, peranan data dan informasi dalam dunia akademik. Jadi yang dibilang tadi di awal ya. Jadi dengan berkembangnya media sosial, sangat terbukanya akses ke dunia digital, internet, dan seterusnya, itu kita sebagai mahasiswa, sebagai dosen itu sangat bisa memanfaatkan eh, apa namanya poin plusnya itu untuk kita mengakses, mencari buku-buku e-book, materi, artikel, paper, jurnal, proceeding, modul, praktikum misalkan, video tutorial, ya, misalkan contoh misalkan saya sering begini kan, contoh kita lagi bikin laporan pakai Word, bikin halaman lupa caranya, halaman yang awal pakai angka Romawi, halaman yang berikutnya pakai angka biasa, itu kadang-kadang lupa cara bikinnya, lupa ya tinggalin aja, browsing di YouTube cara bikin halaman berbeda, nah itu pasti ada tuh banyak sekali tuh video-video tutorial itu. Jadi begitu. Dulu sebelum ada zaman YouTube misalkan kalau mau cari begitu ya mungkin di buku panduan Microsoft Word itu kan. Nah, harus punya bukunya. Nah, sekarang kan ada YouTube tuh cepet aja tinggal ketik di YouTube cara bikin halaman yang berbeda itu sudah jelas ya. Pakai break page, kemudian next page dan seterusnya itu ya. Kemudian dari sumber digital juga kita bisa akses jenis-jenis informasi digital lainnya. Yang semua itu nanti bisa menunjang kita untuk pembelajaran, untuk tugas, untuk mengerjakan praktikum, project. Ya. Jadi nanti mahasiswa itu wajib punya skill literasi digital yang bagus, yang baik untuk menunjang kegiatan akademiknya. Jadi tahu kalau nyari jurnal ini tuh di sini, kalau nyari itu di situ. Kalau misalkan kita mau nyari jurnal Scopus tapi nggak bisa di-download nih, karena kita nggak bisa akses yang berbayar. Oh, saya tahu. Kita bisa mungkin istilahnya curi pakai jalan tikus itu kalau sudah
lihai, sering berselancar di dunia maya seperti itu, lincah nanti. Nyari materi ini di sini. Kalau nyari buku ini di sini, tahu caranya itu. Tahu keywordnya, tahu booleannya. Boolean itu adalah, jadi kalau kita bikin keyword itu ada caranya sebenarnya. Kalau mau nyari materi ini, keywordnya begini. Nanti pakai kurung, 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 koma, strip. Coba ntar kalian searching di Google. Boolean, apa itu boolean? Jadi misalkan kalau kita bicara cari jurnal ya, kalau kita cari jurnal supaya dapat langsung ke to the point-nya, itu kita ngetik kata itu ada caranya. Pakai kurung kah? Pakai strip kah? Pakai bintang kah? Pakai tanda tagar kah? Itu ada caranya. Itu namanya boolean. Boolean. Jadi harus punya skill seperti itu sehingga mempercepat kita dalam belajar. Dulu kalau cari buku materi harus ke perpustakaan, sekarang bisa tinggal langsung ke perpustakaan online, perpusnas, atau di web-web jurnal yang ada. Sangat sekali mudah. Maka mahasiswa dituntut punya skill literasi itu kan mencari, membaca materi digital yang baik. Dan juga yang perlu diperhatikan yang sudah disampaikan di awal perkuliahan, yang nanti juga akan disampaikan lagi di pertemuan berikutnya. Dengan kemudahan-kemudahan seperti itu, mahasiswa juga harus punya pemahaman semua itu ada batasannya. Jadi nggak boleh kita mengerjakan semua tuh serahkan ke internet. Ngerjain tugas, praktikum, project, nyari buku, nyari jurnal, review jurnal, bikin prompt di ChatGPT, AI, DeepSeek gitu ya. Tolong reviewkan jurnal ini, jebret langsung jadi copy paste ke Word-nya, save as, kirim ke dosennya. Pak, tugas saya selesai, Pak. Di akhir UAS, akhir semester nilainya A. Itu yang A bukan mahasiswanya, itu yang A ChatGPT-nya. Jadi kemudahan itu kita harus paham itu ada batasannya. Itu sebagai ya kita bisa pakai Google Internet, bisa pakai GPT, AI, DeepSeek dan seterusnya itu sebagai asisten, sebagai navigator untuk membantu kita ke kiri kah, ke kanan kah, kemana ini gitu kan. Nanti ya selebihnya kita yang mengerjakan. Jangan copy paste, kita yang parafrase, kita yang menganalisis sehingga otak kita tetap terlatih. Kalau semua kita serahkan ke tadi ya digital tadi ke internet ke GPT itu nanti ya kita nggak akan terlatih otaknya, nggak akan terlatih menganalisis, nggak akan terlatih berpikir dalam. Makanya nanti kalau ngerjain tugas apapun matkulnya, siapapun dosennya itu karena yang kita jumpai di lapangan realitanya itu anak-anak itu kadang-kadang sering ya tugas pakai GPT, bikin laporan KP pakai ChatGPT, ketahuan bahasanya. Kemudian bikin laporan TA pakai ChatGPT. Itu ya nanti nggak terlatih otaknya, nggak bisa terlatih berpikir, menulis, berkreasi, menganalisis, mengelaborasi, nggak terlatih. Makanya jangan apa, jangan istilahnya apa ya, membodohi diri ya. Jadi silahkan gunakan itu untuk membantu sebagai asisten, sebagai navigator. Contoh ada soal itu kan. Soal ini, tolong carikan rumusnya di mana, buku mana, gitu kan navigator ya. Nanti sama ChatGPT misalkan jawab di bukunya Walpole edisi kesekian, halaman sekian misalkan. Nah, kita cari, kita lacak, kita baca, kita pelajari. Nah itu, jadi melatih kita. Jadi digital itu atau hal-hal seperti itu kita gunakan sebagai alat untuk membantu mempermudah. Oke, saya rasa itu materi kita hari ini. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Belum Bapak, insya Allah cukup. Cukup ya.
Tugasnya saya belum bayangkan juga. Nanti saya share saja tugasnya di @link dan di WA ya. Siapa? Oke, untuk yang terakhir saya panggil lagi. Saya cek lagi nih presensinya. Ada 32 anak. Waduh, sinyalnya nggak ada nih. Ada berapa orang kelas ini? 35, berarti yang nggak hadir 3 orang. Siapa yang belum siapa yang belum presensi? Izin Bapak. Siapa? Hamidah, Pak. Hamidah. Coba dibuka kameranya. Oh, Hamidah. Berapa NIM kamu? Belakangnya berapa? 067, Pak. Siapa lagi? Shannon, Kiagus, Pak. Pak. Kiagus Muhammad Nazmi, Pak. Ki Agus. Anak Banten. Berapa NIM kamu? 095, Pak. Shannon berapa NIM-nya? 066, Pak. Udah habis Shannon? Udah habis? Udah, Pak. Tadi namanya apa? Fungse? Fuyung Hai, Pak. Fuyung Hai. Siapa lagi yang belum? Udah semua ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Selamat. Berarti kita udah nggak ketemu lagi ya depan. Selamat berlebaran bagi yang merayakannya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, Pak.